Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Benedikta Balokseran dengan NPM 52170012 akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Sintesis bioetanol dari makroalga Ulva reticulata melalui variasi konsentrasi asam klorida dan waktu fermentasi. Dengan pembimbing 1, Bapak Sefrinus Maria Dolficolo SSI MSI, pembimbing 2, Bapak Jeffrey Preston SSI MSc, dan penguji Bapak Janrigo Claumegiomere SSI MSI. Yang pertama, latar belakang. Masalah yang terjadi saat ini adalah krisis energi, sehingga perlu kita ketahui bahwa kebutuhan energi di Indonesia saat ini sangat bergantung pada bahan bakar yang berasal dari fosil, sehingga diperkirakan bahan bakar yang tidak diperbaharui akan semakin cepat habis. Kebutuhan energi di berbagai negara di dunia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang tajam. Namun, tidak hanya ada pada negara maju saja, akan tetapi juga terjadi pada negara berkembang, seperti Indonesia. Sumber energi terbarukan seperti bahan bakar minyak di Indonesia sangat terbatas, sehingga diperlukan beberapa cadangan minyak. Namun, hanya memiliki cadangan minyak 3,7 miliar barel atau 0,3% dari cadangan minyak di dunia. Untuk mengurangi energi alternatif, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2006 tentang kebijakan nasional untuk mendorong suatu perkembangan sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar alternatif. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu sumber energi alternatif yang dapat digantikan peranan minyak bumi. Salah satu energi yang menjanjikan adalah bioetanol, di mana bioetanol adalah etanol yang terbuat dari proses hasil fermentasi tanaman yang mengandung karbohidrat, sehingga bioetanol dapat dikembangkan sebagai salah satu pengganti bahan bakar minyak dengan fuel grade etanol lebih besar sama dengan 99,5%. Nah, tanaman yang mengandung karbohidrat adalah tanaman makroalga Ulva reticulata. Makroalga Ulva reticulata merupakan salah satu jenis organisme yang ideal sebagai sumber devisa negara dan sumber pendapat bagi masyarakat pesisir pantai. Makroalga selain digunakan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan, juga bisa digunakan sebagai bahan baku alternatif. Makroalga Ulva reticulata memiliki kandungan nutrisi karbohidrat yang tinggi, sehingga sangat berpotensi untuk diproses menjadi bioetanol. Tanaman makroalga Ulva reticulata memiliki taksonomi, di mana genus adalah Ulva dengan spesies Ulva reticulata. Selain memiliki taksonomi, makroalga juga memiliki kandungan kimiawi pada Ulva reticulata, di mana ada 6 unsur kandungan kimiawi makroalga Ulva reticulata, yaitu ada air, karbohidrat, protein, lemak, abu, dan lignin. Dari ke-6 unsur ini masing-masing memiliki komposisinya tersendiri. Namun, pada karbohidrat memiliki komposisi paling tertinggi, yaitu 33,3%. Nah, untuk mendapatkan karbohidrat, tentu saja perlu melewati mekanisme proses hidrolisis. Nah, mekanisme reaksi hidrolisis yang terjadi antara selulosa dengan asam yaitu gugus H+ pada asam klorida akan mengubah serat menjadi gugus radikal. Kemudian, gugus radikal akan berikatan dengan OH dari molekul air sehingga menjadi glukosa. Nah, setelah proses mekanisme hidrolisis masuk pada mekanisme fermentasi, di mana proses fermentasi terdiri atas glikolisis dan reaksi yang menghasilkan NAD+ melalui transfer elektron dari NADH ke pirufat. Glikolisis merupakan proses pengubahan molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Pada fermentasi alkohol, pirufat diubah menjadi etanol dalam 2 langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu dengan melepaskan karbon dioksida dari pirufat. Selanjutnya diubah menjadi senyawa asetildehida berkarbon 2. Nah, langkah yang kedua, asetildehida direduksi oleh NADH menjadi etanol. Nah, setelah mekanisme proses fermentasi dimurnikan dengan rangkaian alat distilasi bertingkat, di mana pada gambar bagian kanan yaitu
alat distilasi bertingkat yang diambil dari Google, dan pada gambar bagian kiri yaitu rangkaian alat distilasi bertingkat yang dirancang di dalam lab. Di sini ada beberapa alat. Yang pertama, pada gambar bagian 1 yaitu hot plate, dan gambar nomor 2 adalah labu distilat, gambar nomor 3 adalah kolom difraksi, gambar nomor 4 adalah termometer, gambar nomor 5 kondensor, gambar nomor 6 adalah pendingin, dan gambar nomor 7 labu penampung hasil distilat, dan gambar nomor 8 adalah klem dan statif. Yang berikut penelitian terdahulu mengenai bioetanol. Di sini saya mereview 4 jurnal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu mengenai bioetanol. Namun, pada penelitian saya merujuk pada penelitian Kolo et al. Tahun 2021 menggunakan bahan baku makroalga ulfariticulata dengan metode hidrolisis asam menghasilkan gula produksi optimum sebesar 33,34 gram per liter dan kadar etanol sebesar 5,2%. Sehingga pada penelitian saya menggunakan bahan baku dengan metode yang sama, namun menggunakan pelarut yang berbeda, di mana pada penelitian Kolo et al. Tahun 2021 menggunakan pelarut H2SO4 dan pada penelitian saya menggunakan pelarut HCl 2%. Sehingga saya membandingkan hasil gula produksi optimum dan kadar etanol dengan penelitian sebelumnya. Yang berikut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tekstur permukaan sebelum dan sesudah perlakuan awal. Yang kedua, berapa konsentrasi gula optimum menggunakan pelarut HCl pada proses hidrolisis. Yang ketiga, berapa konsentrasi bioetanol optimum melalui fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Yang berikut tujuan penelitian menjawab kembali rumusan masalah. Kegunaan penelitian yang pertama, mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan tentang pembuatan bioetanol dari ulfariticulata. Yang kedua, meningkatkan nilai ekonomis ulfariticulata dengan memberikan informasi mengenai kandungan nutrisinya yang optimal dan juga sebagai substrat fermentasi untuk memproduksi etanol sebagai bahan bakar nabati. Yang ketiga, dapat memberikan harapan dalam pemenuhan kebutuhan energi bahan alternatif di masa yang akan mendatang. Yang berikut metodologi penelitian bisa lihat pada slide. Yang berikut waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2022 di Laboratorium Kimia Universitas Timor untuk proses preparasi sampel, hidrolisis, fermentasi, dan distilasi. Sedangkan untuk pengujian kandungan gula produksi menggunakan metode DNS dilakukan di Laboratorium Terpadu Universitas Widya Mandira Kupang. Pengujian untuk mengetahui morfologi permukaan sampel sebelum dan sesudah hidrolisis menggunakan scanning elektron mikroskop di Laboratorium Studi Energi dan Rekayasa Surabaya. Pengujian analisis kadar bioetanol menggunakan instrumen gas kromatografi di Laboratorium PT Gelora Jajah Surabaya dan Hink Performance Liquid Kromatografi di Laboratorium Teknik Institut Teknologi Bandung. Yang berikut alat dan bahan bisa lihat pada slide. Preparasi sampel. Sampel ulfariticulata yang didapatkan dari Pantai Bolok Kupang, kemudian dikeringkan, dibersihkan, dan dioven, lalu dihaluskan menggunakan blender, dan diayak menggunakan ayakan 35 mes untuk mendapatkan serbuk ulfariticulata. Yang berikut karakterisasi kandungan lignoselulosa. Yang pertama, 2 gram serbuk ulfariticulata dimasukkan ke dalam labu leher 3 dan ditambahkan aquades 150 ml. Kemudian direflux selama 2 jam. Dan serbuk disaring, kemudian dikeringkan, lalu ditimbang
untuk mendapatkan kadar air, kadar hemiselulosa, kadar selulosa, dan kadar lignin. Yang berikut proses hidrolisis. Yang pertama, 10 gram serbuk ulfa reticulata disuspensi menggunakan HCl 2% sebanyak 250 ml, kemudian di microwave pada waktu dipanaskan dengan microwave pada waktu 30 sampai dengan 60 menit pada suhu 150 derajat Celcius dengan suhu 100 sampai dengan 250 derajat Celcius pada waktu 60 menit. Kemudian disaring untuk mendapatkan filtrat dan residu. Kemudian hidrolisatnya dianalisis kandungan gula produksi dengan metode DNS menggunakan alat UV vis, dan residunya dianalisis tekstur permukaan sampel menggunakan alat SEM. Yang berikut proses fermentasi. 300 ml hidrolisat diukur pH menggunakan NaOH 2 molar dan ditambahkan media fermentasi. Kemudian disterilisasi dengan autoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian ditambah ragi Saccharomyces cerevisiae dan diseker selama 6 hari. Kemudian hasil fermentasi selama 6 hari didistilasi untuk mendapatkan bioetanol. Kemudian hasil bioetanol dilanjut dengan uji kualitatif menggunakan kalium dikromat dan uji kuantitatif menggunakan analisis uji gizi dan HPLC. Baik, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.